Halo guys. Nah, biasanya kan kalau gue main stick war, gue bakal main klasik yang ini atau ini apa tuh namanya, turnamen. Nah, sekarang gue pengen coba yaitu mayat hidup tanpa akhir, cuy. Ya, yang maksudnya aku tanpa akhir mayat hidup, cuy. Kita langsung saja cobain main guys. Aku pernah main dan ini sumpah susahnya itu minta ampun. Aku ke malam 10 guys ya. Aku baru malam 10, aku malam 9 tuh. 9. Aku udah dibantai-bantai sama mereka tuh. Padahal aku udah punya banyak prajurit tapi masih dibantai-bantai cuy. Ini salah satu tersusah. Dan kalau aku kalah guys ya, kalian boleh beri aku tips gimana cara ngalahin zombie yang ini, zombie yang ini, zombie yang ini, zombie yang ini, zombie yang ini cuy ya. Oke, kita saja muat game baru, kita pilih normal saja guys. Karena ini juga aku pilih normal juga susah cuy. Harusnya kalau kalian pemilik stick war kalian udah tahu lah ya, jadi kita lewati saja lah ya. Kalau kalian main stick war tapi ya, bukan pemiliknya, astaga. Nah, ini tuh yang selamat waktu mereka itu apa tuh camping guys. Yang selamat itu satu tukang, satu pedang, satu panah dan satu spirten ya. Malam satu yang selamat. Oke. Di sini mereka itu magicalnya guys yang mati. Kalau kalian tahu tadi alur ceritanya, kalau kalian mau tahu kalian boleh nonton di YouTube aja alur ceritanya. Nah, di sini awal-awal kalau aku lihat aja, mendingan kita itu beli satu panah dan beli satu tukang nih. Aduh, beli satu panah dan beli satu tukang guys ya. Usahain itu guys, usahain itu aja cuy. Nah, di sini ini new enemy, akhirnya musuh baru. Mayat hidup lambat itu lambat guys ya, artinya kuat jika berjumlah besar. Oh, jadi mereka tuh kalau berjumlah besar tuh kayak berjumlahnya ada 10 gitu. Nah, itu mereka kuat guys, banyak serangannya karena ya. Lemah terhadap tembakan kepala. Oh, berarti lemahnya panah guys. Kita nggak, makanya aku saran kalian bikin panah dulu cuy. Kalau dia masih malam satu itu usahain panah aja cuy. Nah, itu tuh panah tuh. Kita boleh, kalau kalian mau nih pakai taktik aku nih, panah deh jauh cuy. Kalau kena hoki cuy, cuy. Tuh kan kena kan. Ntar aku kurang jago memanah soalnya guys. Biarin kawan kita guys, kita panahin jauh-jauh aja. Ntar gak kena, kita agak ujung sini. Tuh, aduh kena tapi gak headshot. Harus headshot guys. Nah, itu headshot. Aduh, dia kena. Headshotin lagi. Aduh, kena lagi. Aduh, kena. Kita hancurin dulu guys. Kita bikin bawa panah lagi guys. Bawa panah lagi guys. Gak kuat guys kalau bawa panah. Kita arahin ke atas kepala mereka aja guys ya. Karena mereka memang kalah cuy. Kita biarin yang depan itu ngedesain kita cuy. Oke, mantap sur. Boleh sur, boleh. Jadi kita buat lagi panah cuy. Oke, mantap. Headshot terus guys, ya. Kita arahin ke sini guys, lalu kita tembak. Mantap, gila. Mantap. Ini ada satu lagi nih. Kena. Oh, kabur guys, karena mereka udah pagi. Kalau pagi itu dia Oke, di awal upgrade kalian jangan upgrade tukang, pedang, spirten, magical, titan, patung atau ini sumpah berkali ini kurang guna. Aku usahain mendingan kalian upgrade panah dulu cuy, karena kalau masih malam 1 sampai 4 doang ya, malam 1 sampai 4 itu masih mudah. Tapi kalau udah malam 5 sampai 10 itu dulu main susah. Jadi kalian harus malam 1 sampai 4 usahain upgrade tukang, panah, spirten dengan titan. Usahain itu guys. Percaya sama aku. Nah, nanti kalau udah malam ke 10-an baru kalian bisa upgrade apa tuh namanya, kayak patung atau magical guys ya. Atau yang lain-lainnya lah yang kalian inginin. Tukang misalnya gitu. Tukangnya di maxin gitu. Kalau di awal-awal kalian upgrade tukang itu palungnya dong guys, biar cepet guys ya mining emasnya guys. Ini kan lambat banget nih mereka mining nih. New enemy, mayat hidup lambat itu lambat jarak jauh. Oh, jadi mereka
Ini yang aku bilang nih guys, yang aku pernah ceritain, dia itu ngelempar tubuhnya sendiri guys, tubuh yang udah kena gigit zombie itu dia lempar sendiri. Nah jadi itu kan melempar bagian tubuh busuk mereka yang beracun. Istirahatkan unit yang terkena racun untuk menyembuhkan kau, dan istirahat itu kayak mundur ke markas itu guys ya, untuk kalau yang kena racun guys. Kerusakan racun berangsur-angsur. Oh, nggak ada angsur-angsur itu aku nggak tahu apa, tapi nggak tahu. Kalau kalian tahu boleh guys. Lambat, jarak jauh. Oke, mereka mainnya jarak jauh guys. Jadi harus kelemahannya juga panah guys. Makanya harus ada defense cuy. Untuk sementara, kalau masih di malam kedua, usahain tuh bikin panah dulu cuy. Jangan bikin yang lain-lain dulu ya. Kalian bikin panah dulu cuy. Nah, ini zombie toxic. Sebenarnya kalian boleh majuin satu pedang kalian nih, biar yang diserang itu pedang kalian dong. Atau kayak gitu contohnya. Seperti ini guys ya contohnya guys ya. Jadi kalian pakai pedang ini. Ntar gue mau pakai ini spiritan biar gak kena racun. Nah gitu guys ya, pokoknya seperti itu. Kalian boleh bikin si zombie toxic itu nyerang si pedang nih, supaya karena pedang ini juga gak terlalu kuat kan, jadi kita tinggal defense terus kita arahin deket Archidon tuh. Nah itu kan mereka kan lempar bagian tubuhnya tuh soalnya. Aduh sakit tuh. Mereka tepat banget kalau lemparnya loh, tepat kayak tepat itu tuh aimnya itu pas gitu kayak kita gitu. Ya, jago banget mau lempar. Kita majuin lagi guys, sekali lagi guys, buat mereka tembak guys. Buat mereka tembak guys. Kita mundur lagi, mundur terus sambil bikin spiritan guys, kita mau bikin spiritan misalnya. Nah udah pernah mati kah? Oh sekian satu zombie, kita langsung lompat. Menang sudah, rayakan kemenangan. Wah pedangnya malah cuman diem menahan guys ya, karena tadi aku pencet tahan guys. Nah di sini gue pengen minta bala bantu dulu guys, yaitu patung panah beku cuy, panah api. Sumpah ini berguna banget kalau kalian masih pemula, atau ini juga boleh kalau kalian masih mau main masih pemula ya, usahain tuh beli patung yang es yang warnanya api atau biru cuy, itu sumpah berguna banget. Tapi kalau kalian udah jago, mendingan kalian beli yang warna emas biar nambah duit. Tapi karena gue masih nggak terlalu jago main di map zombie, gue makanya pilih yang pemanah es cuy, supaya kalau musuh nyerang patung gua, zombie itu masuk kayak zombie nyerang patung kita, jadi mereka terbakar bisa. Nah di sini kalian boleh bikin spiritan karena udah malam ketiga cuy. Ini udah mendekati malam yang kelima cuy. Malam kelima itu seperti ini enemy yang menurutku nyebalin banget guys. Dia tuh bisa munculin di bawah tanah cuy. Lihat ya, enemy mayat hidup ini akan muncul dari bawah tanah di sembarang tempat, bahkan terkadang muncul di belakang pasukanmu. Bangkit dari tempat tak terduga, merusak unit di atas saat bangkit, lemah terhadap tembakan kepala juga guys ya. Oke gas ya. Oh iya guys, mereka mulai munculan, agak mundur lagi, kita maju lagi. Nah gitu guys, supaya tepat aja gitu guys. Nah kita bikin spiritan satu biar ngelindungin lagi. Defend. Cukup sudah. Bentar. Oke guys, kita langsung bacok zombinya pakai pedang nih. Oke, di sini zombie ini nih sumpah lemah banget guys. Ini tuh salah satu zombie yang menurut aku lemah sih, karena dia itu cuman modalin bawa tanah dong guys. Kalau mereka ada 5 ya, bahkan kita cuman pakai surat aja itu menang guys. Percaya aku lah, menang ya sumpah. Menang deh. Apalagi zooming ini kalau sat. Waduh. Kalian boleh bagi aku tips guys ya, cara ngalahin zombie. Tapi kalau zombie sampai malam keempat sih kalian nggak usah beritahu lagi sih, itu super edit ya. Malam kelima tuh kayak zombie yang lompat guys. Kalian tahu zombie yang lompat tuh? Itu susah banget guys. Aku juga sampai kalah terus di malam kelima atau 6 karena tapi itu aja rank tertinggi aku malam ke-9 cuman. Itu pun cuma malam ke-9 bayangin. Kita loncatin lagi pedang kita, satset. Kita korban si pedang ini guys ya, karena pedang itu kalau udah di malam ke-4 atau ke-5an dia itu kurang berguna lagi guys. Jadi mendingan kita majuin sendiri aja guys. Itu pun udah menang. Sudah menang harusnya itu. Kan menang. Oke.
Nah, di sini kalian boleh upgrade tukang kalian sampai max cuy. Karena udah mau malam keempat tuh itu survivor. Karena kalau udah malam keempat itu saya sampai tukang kalian tuh harus cepat banget guys ngegalinya, karena kita butuh spiritan guys, butuh spiritan dengan titan sebenarnya guys ya. Sebenarnya kita pakai bala bantuan juga guys, kita pakai mempercepat tukang nih, mempercepat guys ya, supaya uang kita banyak cuy. Panah itu cukup 8 dulu guys kalau masih malam keempat ya. Di sini kita biarin aja guys, kita nggak usah ngendalin siapa-siapapun, biarin saja karena kita mau memfokuskan yang namanya itu Titan guys. Titan ini guys yang 1350 itu guys, Titan besar deh. Karena kita butuh buku banget dia cuy. Nanti di malam kelima kita sangat butuh, percaya sama aku, kita butuh banget kebangetan lah butuhnya. Jadi kita harus pakai tukang kita gonta-ganti terus guys, supaya duitnya itu cukup, walaupun cuma 100 itu gak apa-apa cuy. Pokoknya gonta-ganti tukang terus guys, ingat gonta-ganti terus ya guys. Ini kan udah terkumpul tuh 4 spiritan tuh, gonta-ganti terus tuh tukang sampai pokoknya tuh 1350 guys. Biarin saja prajurit kita yang nge-defend guys, kita gak usah pakai siapa-siapapun, kita pokok pakai tukang terus guys, supaya biar lebih cepat ngedapatin Titan kita guys. Karena malam kelima itu tuh ada zombie lompat-lompat yang super nyebelin guys. Jadi usahain kalian bisa manfaatin waktu kalian untuk memakai tukang guys ya. Karena sebentar lagi juga gue mau beli Titan, dan ini kurang 1 tukang lagi cuy. Habisnya kebeli cuy Titan. Nice, kebeli sudah Titan. Bikin dan pedang cuy, ada dan di sini banyak banget yang mati-matian cuy. Lihat, karena kalau 80 mana ada zombie toksik, dia gak bakal bisa nyentuh kecepatan kita. Kenapa? Karena 8 panah itu sangatlah worth it guys ya. Worth it gitu ya, karena begitulah guys ya. Mereka itu 8 panah itu tuh jauh, kalau ada musuhnya banyak nih, misalnya ada zombie 50, pasti mereka bisa kalahin, karena jelas mereka dari jarak jauh, sedangkan zombie itu harus dari dekat. Kalau zombie yang biasa ya, bukan zombie toksik. Kalau zombie toksik kayaknya sama-sama nyerang. Nah di sini usahain upgrade Titan cuy. Kenapa bang Titan? Karena di malam kelima ini bakal ada zombie yang lompat-lompat, dan kita harus ngemundurin semua pasukan kita, dan hanya nyisain kita pakai Titan cuy, yang besar ini. Nah ini cuy, ini. Nah ini si Titan ini kok kita harus pakai, dan semua orang itu harus mundur cuy. Tapi belum. Sekarang kita defendin dulu karena mereka belum muncul cuy zombie enemy-nya. Jadi usahain kita pakai tukang dulu guys, pakai tukang dulu sampai muncul zombie enemy yang ada di sebelah mantra itu guys, sampai ada new enemy. Nah baru langsung kita kaburin lagi tukang kita langsung mundurin semua pasukan kita guys, sampai ada, pokoknya sampai ada itu lah guys, selagi masih ada waktu. Nah new enemy ini kan mayat hidup pelompat cepat yang akan menyergap dalam jarak dekat, akan melompati unit garis depanmu. Mayat hidup tercepat menarget unit lini belakang. Nah masalahnya mereka itu mereka itu udah kuat. Mereka tuh ngincer yang lemah lagi, pemanah salah satunya lemah terhadap kejut. Makanya aku bikin Titan, karena mereka lemah terhadap kejut. Abis lah ada enemy guys, mendingan kalian mundur. Nah tuh kan mereka datang langsung injak guys. Tuh kan mereka banyak banget soalnya, kalian lihat. Kita aja kalau kita nggak main nih, ini bisa kalah cuy. Makanya kita tuh ini Titan boy jangan pengen kalah cuy. Sakitnya zombie cuy. Kalian lihat aja mainnya cuy, sakit banget loh. Tuh mati kan. Kan mati. Tapi untung aja patung kita ini berapi cuy, jadi aman cuy. Kita biarin sampai zombie yang lompat tuh habis cuy, sampai habis banget cuy, sampai habis pokoknya. Tuh kan mereka terbakar gini guys, setiap nyerang patung kita mereka terbakar, dan mereka bakal makin lemah cuy. Nah itulah kegunaan Titan guys ya, biar ngelindungin dulu sementara prajurit cuy. Nah semuanya ini kalian kerjakan, kalian cepet-cepetan lagi juga bikin Titan lagi guys, karena malam ke-6 bisa aja dia muncul, karena malam ke-6 bisa tahu aku dia muncul deh, tapi dikit cuy, nggak sebanyak yang kayak 5 cuy. Itu deh guys, makanya gua benci banget sama zombie lompat cuy ya, karena mereka itu ngincernya yang paling terlemah gitu. Makanya kita harus bikin Titan lagi cuy, supaya kalau ada zombie lompat itu lagi kita bisa mundur prajurit kita cuy. Itu taktik guys ya, taktik gitu. Kita harus bikin prajurit apa tuh Titan cepat lagi. Nanti kita harus upgrade Titan kita sampai max. Lalu kita kayaknya aku mau fokusin
miner guys ya, supaya duitnya makin banyak. Aduh gak sempat lagi guys bikin Titan. Wah ini parah nih. Oke, kita upgrade Titan, kita upgrade ini cuy. Oke, kita sudah upgrade ini. Sebenarnya kalian upgrade Titan, tapi gue lebih upgrade tukang dulu cuy. Biar tukang kita itu ada duit bisa nambah cuy. Nah, ini kita nggak tahu neo enemy apa, tapi jangan pernah ngeluarin duit sepeser pun cuy. Gunain duit untuk beli Titan cuy. Beli Titan, percaya sama gua cuy. Beli Titan cuy. Kita harus upgrade tukang cuy ya. Ini gua nggak tahu berapa jumlah ke tukang kalau udah di upgrade cuy. 120 lumayan banyak. Tapi nggak cukup cuy. Kalau minimal tuh 200 biar cepet guys. Tapi kalau harus make ya. Nah, sudah bikin kita lagi. Kita nggak tahu neo enemy apa. Kita taruh sementara di sini dulu. Wow, bisa kalah. Tidak, gue mau ngorbanin. Gila. Wah, gila. Kita injak semuanya guys. Ini lagi kegunaan patung berapi guys. Nah, saat Titan kita make itu tuh darahnya Titan kita semakin tebal cuy. Jadi kalian boleh saja, kalian mendingan saranin aku ya, jangan kayak aku guys, maju sendiri dong. Mendingan dekat patung cuy. Biar zombie-zombinya itu terbakar cuy. Nah, setelah zombie lompat-lompat itu semuanya nggak ada, kalian boleh maju deh. Aduh, salah pula injaknya. Kalian boleh majuin prajurit kalian cuy. Karena mereka nggak ada lagi cuy. Dan tidak usah ngendalin Titan lagi cuy. Tapi jangan nyerang guys. Sebenarnya aku usahain mundur. Nah, saat malam ke-6 ini guys, usahain banyakin beli Spiriton guys. Tapi sebenarnya kurang juga sih. Aku usahain sih apa ya, beli Spiriton juga, upgrade Spiriton cuy. Nanti kita harus upgrade Spirit sampai max cuy. Perisainya tuh harus betul-betul max. Dengan tombaknya atau perisainya lah boleh lah. Tapi gue lebih suka damage-nya itu lebih sakit cuy. Jadi, nah saat posisi ini nih, mendingan kita korbanin aja kali ini ya. Menang pula. Aduh, mau ngorbanin malah menang. Tidak apa-apa cuy. Karena oke, nanti guys kalau udah malam ada yang kalau udah malam berapa ya, kita harus ganti patung udah pokoknya. Ini deh guys, kerusakan Spiriton guys ya. Ini tuh kesehatan guys ya. Ini kesehatan dan peluang menangkis guys ya. Tapi gue lebih suka damage cuy. Oke, di sini yang tersisa adalah 5 Spiriton, 1 Titan, 8 panah dan 1 pedang dan 2 tukang kita cuy. Nah, di sini tuh lihat Spiriton kita nggak makin mantap nanti guys damage-nya. Di malam ke-7 ini lumayan agak urgent nih guys. Kita juga sama. Di taktik kali ini kita harus pakai miner gonta ganti cuy. Gonta ganti miner guys ya. Kita juga harus ngorbanin salah satu sword kita. Karena dia ini nggak bakal berguna lagi jika di malam-malam selanjutnya cuy. Karena darah dia yang paling dikit di sini cuy. Kita biarin aja biar dimakan para zombie guys ya. Yes, mati. New enemy. Wah, ini enemy yang menurutku susah banget cuy. Kenapa nggak susah? Spiriton mayat hidup lambat berzirah tebal yang bisa menampung jumlah besar kerusakan. Lambat berlapis baja bagi tank, kuat melawan unit jarak jauh. Kuat unit melawan unit jarak jauh itu misalnya pemanah guys. Nih, pemanah kalau kita majuin sendiri ya di depan dia itu. Maksudnya kuat itu tuh dia tuh tebal darahnya. Karena dia tebal darahnya tuh, dia bisa manfaatin tebal. Kalian lihat guys, baru awal-awal guys main 1 gila. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 guys. Buset, itu lumayan banyak loh dalam perhitungan. Apalagi bagi prajurit kita yang setara mereka guys, 13 tuh. Kita saja baru 8 dan 10 11 12 13 14 15. Lumayan, tapi mereka itu lebih banyak dan lebih tebal lagi. Mendingan guys ya. Karena mereka berzirah tebal, usahain majuin semua Spiriton. Nah, biarin prajurit kalian maju sekarang, biarkan guys. Karena kalau berzirah ini bisa maju sampai panah kalian ya, itu bahaya cuy. Mereka bisa habisin panah kalian cuy. Kalian juga harus bantu prajurit kalian dengan gempuran para Titan kita guys ya tuh, biar zombie yang berzirah itu pada jatuh dan bisa diserang oleh Spiriton kita guys ya, defender kita cuy. Oke, jadi kita boleh serang terus. Serang lagi, let's go.
Nah di sini kalau udah sedikit attack aja guys ya. Lebih kita mendingan attack aja cuy. Oke, defend. Oke. Di sini nih kalian udah harus mulai serius cuy. Kalian gue usahain kalian upgrade nih, lalu kalian upgrade ini supaya bukan emas. Gue bukan pentingin emas, tapi gue pentingin bala bantuan. Bala bantuan itu penting banget sekarang. Oke, udah 8 spiritan 1 dan 8 ini. Kalau sudah lengkap nih guys, 8 spiritan 8 panah, kalian sudah lengkap gini, usahain pasti kalian beli magical kan. Pasti kalian beli magicalnya sekitaran 2 atau 3 tuh. Aku sayang beli magical itu penting memang, kalau di zombie itu sangat penting tuh. Tapi aku sayang beli magical itu 2 aja sih, jangan pernah 3 ataupun 1 sih. Mendingan 2 aja, jangan 1 nggak boleh banget guys, karena magical juga berguna nanti guys ya. Nah sekarang taktiknya kita karena gua nggak tahu nih ada neo ending apa enggak. Jadi kita pakai taktik yaitu namanya gonta ganti miner cuy, supaya bisa bikin magical tuh lebih cepat. Oke, ngapa mereka sudah mulai bertahan? Oke, tampaknya biarkan guys, kita ada titan yang bisa melindungi kita sih, yaitu tank guys ya. Jadi nggak bakal salah nih kalau kita, karena titan itu lumayan kuat guys ya, darahnya kuat, damage-nya pun 5 walaupun nggak gede tapi lumayan cuy, lumayan damage-nya, lumayan banget. Oke, bentar kita lihat dulu guys. Selain zombie ini nggak ada lagi kan zombie yang lain. Oke, maju cuy. Oke, majulah, silakan kalian boleh maju, kalian boleh gempur semuanya. Tapi usahain ini kita harus pakai biar dia menggemuruh guys. Titan guys, itu juga bisa gemuruh skillnya sendiri tuh. Nah kita gemuruh gini, biar dia gemuruh. Nah, nice, mantap. Kita bikin dulu 1. Wah, bisa pada kalah nih prajurit kita di semua ini. Tapi nggak apa-apa sih, karena prajurit kita adalah yang terbaik sih. Prajurit kita harus bisa menjaga dirinya semua. Gemuruhin semua. Oke, kalau kanan sudah dikit guys, saya mendingan mundur aja cuy. Prajurit kita ada preskara cuy. Kita ulur waktu. Gimana bang cara ulur waktu? Ini kan sisa 5 zombie nih. Mendingan kalian mainin aja zombinya itu dengan cara kalian gemuruhin lagi guys. Nah kalian mainin di Archidon aja guys, biar prajurit kalian tuh nge-heal guys. Nah itulah kegunaan mahkota guys. Mahkota itu dia tuh bisa nambahin darah cuy, dari patung kita guys. Nah di sini kalian main gemuruh aja cuy, biarin prajurit kita itu nge-revive diri mereka sendiri cuy. Nah di sini gue usahain itu kalian upgrade ini cuy, perisai dari spiritan atau kesehatan spiritan boleh, tapi atau kalian mau upgrade ini juga boleh. Pilihannya ini atau ini. Tapi kalau gua lebih suka itu ini pertama. Kedua itu gua lebih pentingin bala bantuan. Gua upgrade lagi bala bantuan gua cuy. Nice. Nih kan lumayan guys, prajurit kita sudah makin banyak dan kita mundurin dulu prajurit kita karena mereka pada sekarat cuy. Biarin aja, gak apa-apa, kita mundurin sebentar aja guys. Nanti kalau udah ada zombie yang lumayan susah nih untuk kita lawan, nah itu kita baru guys. Sekalian guys, titan kita juga nggak salah gue butuh darah deh. Oh enggak guys, enggak. Biarin titan dulu guys, karena ini kayaknya zombinya itu kayak zombie yang biasa-biasa dong guys ya. Yang kayak kelemahannya tuh pada panah-panah semua guys. Biarin aja guys. Nah kan titan kita tuh. Titan tuh salah satu tank terkuat guys ya, yang ada di apa sih namanya? Yang ada di Tick War tuh. War Legacy ya, dia yang paling terkuat tuh. Oke. Di sini bombardir aja guys semua. Semuanya kalian bombardir ya. Semuanya kalian bombardir tuh. Di sini kalian bombardir ya semua tuh. Sampai kalian tuh nge-regen semua tuh. Biarin aja tuh. Biarin titan kita sendiri solo. Ada Archidon guys ya. Dan ada juga patung tuh yang bakal bisa ngebakar mereka guys. Kalian guys, gue usahain kalian main dekat patungnya aja. Biarin mereka terbakar guys. Sama yang kalau yang deketin juga bisa nih guys ya. Archidon api nih sumpah ngebagus banget guys. Nanti juga kita upgrade Archidon api guys ya, karena itu juga berguna cuy nanti guys. Tapi di malam ke-10 itu super butuh guys. Nah, udah pada ngeregen semua, biarin cuy, gak usah bebasin karena prajurit kita itu butuh full pokoknya full banget. Kayaknya udah mulai defend karena ini zombie udah pada lemah. Kenapa? Karena aku juga butuh duit cuy untuk apa tuh, beli magic heal cuy. Gue harus gemuruhin dulu. Biarin aja mereka ngetek sendiri cuy. Gue juga butuh beli magic heal cuy, karena di malam ke-10 nggak salah gue itu lebih susah cuy. Percaya apa enggak, itu susah banget. Gue usahain sampai makanya beli magic heal cuy, 2 aja cuy. Karena kita
kita butuh 2 titan. Kenapa 2 titan? Karena emang ke-10 itu super duper banget rasanya. Gak percaya? Nanti lihat gue di menit ke-10 dah. Kalau gue berhasil, itu namanya gue udah beruntung cuy. Kita udah ngelewatin best score gue cuy. Best score gue cuy. Udah di malam segini, mendingan gue usahain banget. Itu maxing. Maksud gue, kalian tuh bikin ini sama satu ini cuy. Ini atau tidak ini tuh misalkan begitu atau enggak anak buah tuh, tapi mendingan untuk jaga-jaga gue lebih pilih ngupgradein ini aja cuy sampai max. Nah di malam ke-10 ini duper susahnya minta ampun. Lihat prajurit gue baru dikeluarin dikit aja udah pada memodar semua, udah pada sekarat lagi guys. Saya keburuhin lagi pakai titan guys ya. Oke, satu kill kemana? Dikit dong, anak buahnya dong. Ini malam ke-10 nih, game ini. Oke, sudah formasi kayak gini. Kita harus cepet-cepetan lagi bikin titan guys. Percaya apa enggak? Ini bakal jadi malam pergempuran paling gempur kita guys. Karena nggak salah gue malam ke-10 ini itu lumayan cuy. Galumen-galumennya itu ya karena mereka itu hampir semuanya dikeluarin cuy. Gak salah aku di malam 10 ini lumayan susah cuy. Karena ini dia cuy, enemy penyihir sakti yang mampu merenggut unit dari formasinya. Jarak jauh, lemah terhadap unit yang dikendalikan penggunaan. Jadi kita harus ngendaliin dia. Terus kita bunuh Dead Kai ini guys ya. Mengecoh pasukanmu. Nah ini nih yang paling gue suka dari Dead Kai cuy. Aduh munculnya 2 cuy. Banyak banget kelihatannya ya. Tapi gue juga butuh titan. Makanya gue butuh 2 titan. Karena di Dead Kai ini dia tuh bakal, wah lari kemana kita tuh. Oh Ren, gimana coba? Aduh, gimana coba? Aduh. Makanya gue nyuruh kalian tuh bikin 2 titan cuy. Ya karena ini bakal jadi perang susah cuy. Gue gemuruhin kayak gini aja nih. Bahkan si Dead Kai ini untuk saat buset bisa ngendalin titan tuh. Hah? Gila, gimana ceritanya? Dia bisa ngendalin titan yang segede gini badannya. Dia juga bisa ngeluarin prajurit guys ya. Dia juga bisa ngeluarin prajurit tuh. Jadi kita harus jadi cara nge-counter Dead Kai ini. Kalau kalian pakai titan kalian serang terus guys, pencet tab serang aja terus guys. Sambil bikin 1 titan lagi cuy. Kita harus pencet serang terus guys sampai Dead Kai itu udah gak ada lagi nih. Kita harus mundur ke sini guys. Kita harus mundur ke base biar titan kita gak mati cuy. Karena ini bakal jadi titan yang paling berguna cuy. Kita gemuruhin dulu. Ke patung. Kebakar please. Bakar tuh. Gila, akhirnya mereka mundur guys dengan taktik gua guys ya, itu tarik ulur guys. Kayaknya guys kita bikin banyak part guys sampai gua kalah guys ya. Kayaknya kita cukup malam 10 dulu guys. Kita bikin part 2-nya besok lagi guys. Sekarang kita bikin upgrade 1 Spearton dengan kayaknya gua pengen upgrade 1 miner guys. Dan kita udah dulu guys.